Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini yaitu tentang bilangan bulat ya. Jadi bilangan bulat ini, pengertian bilangan bulat terdiri atas bilangan bulat positif atau bilangan asli, baik bilangan 0 maupun bilangan bulat negatif. Kalau kita lihat dari gambarnya ini, posisi dari bilangan bulat negatif itu arahnya ke arah kiri dan bilangan 0 itu ajeg di tengah, dan untuk bilangan bulat positif itu arahnya ke arah kanan ya. Dan untuk bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif ya, bilangan bulat negatif, bilangan 0. Terus di dalam bilangan bulat itu termuat bilangan-bilangan seperti ada bilangan cacah, bilangan asli, bilangan genap, ganjil, dan bilangan prima. Dan ini adalah contoh-contoh dari bilangan-bilangan yang saya sebutkan tadi. Terus masalah operasinya ya. Dari dalam masalah operasinya itu ada penjumlahan dan pengurangan, dan ini yang diberlakukan dalam perumusannya, yaitu A ditambah B sama dengan A ditambah B, A kurangi B sama dengan A ditambah kurung tutup kurangi B, min A ditambah min B kurung tutup sama dengan min A ditambah B. Nomor 4, A dikurangi min B sama dengan A ditambah B. Ini adalah bentuk-bentuk rumus tentang operasi dalam hal penjumlahan dan pengurangannya di bilangan bulat ya. Ini adalah contohnya. Jadi 4 ditambah 3 sama dengan 7, ketika 6 dikurangi 4 sama dengan 6 ditambah min 4 kurung tutup sama dengan 2 ya. Jadi ini dan ini hampir sama, cuma dalam hal penyelesaiannya ada yang harus sistematis dalam hal penyelesaiannya. Terus min 3 ditambah min 2 sama dengan min kurung tutup 3 ditambah 2 sama dengan min 5. 9 kurangi min 5 kurung tutup sama dengan 9 tambah 5 sama dengan 14. Jadi contoh yang ini sama yang diberlakukan pada rumusan yang ini ya. Terus masalah perkalian dan pembagian. Perkalian merupakan penjumlahan secara berulang. Contohnya 3 dikali 5 kalau disistematiskan secara algoritma, 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 15 ya. Jadi dalam perkalian dan pembagian diberlakukan ada 4 poin rumusan. A kali B sama dengan AB ya, atau A kali min B sama dengan min AB, min A kurung tutup kali B sama dengan min AB, min A kurung tutup kali min B kurung tutup sama dengan AB. Jadi artinya ketika kalian melakukan perkalian, 5 dikali 6 sama dengan 30, 4 kali min 7 sama dengan 28, min 3 kali 4 sama dengan min 12, min 6 kali min 7 sama dengan 42. Jadi pembagian merupakan kebalikan inverse dari perkalian ya. Nah, untuk pembagiannya contohnya 30 dibagi 5 sama dengan 30 kali 1/5 sama dengan 6. Jadi ini yang diberlakukan rumusan-rumusannya. Nah, untuk masalah sifatnya ya, itu ada sifat komutatif, pertukaran ya, ada sifatnya asosiatif, terus ada sifatnya distributif, penyebaran. Jadi pada penjumlahan itu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ini kan pertukaran, itu disebutnya komutatif. Kalau kalian jeli yang tadi saya sudah jelaskan, itu di dalamnya ada komutatif ya. Seperti 4 tambah B
4 tambah B. 4 ditambah 8 sama dengan 8 tambah 4. Jadi pada perkalian juga yang bersifat komutatif itu A kali B sama dengan B kali A. Ini juga sama ya, hampir persis sama ya. Seperti asosiatif itu pengelompokan. Ingat ini ada pertukaran komutatif, pengelompokan itu asosiatif, dan penyebaran itu distributif ya. Kalau pada pengelompokan itu pada penjumlahan A ditambah kurung tutup B ditambah C sama dengan A dikurung tutup tambah B tambah C. Ini sifatnya penjumlahan pada pengelompokan. Jadi contohnya ketika ketika 4 ditambah kurung tutup 5 ditambah 6 sama dengan kurung tutup 4 ditambah 5 tambah 6 sama dengan 15. Ini adalah bentuk contoh dari asosiatif. Terus yang sifatnya distributif, penyebaran, pada operasi perkalian terdapat penjumlahan ya. Jadi pada operasi perkalian terhadap penjumlahan, ingat ini maksudnya ya. A X kurung tutup B ditambah C kurung tutup sama dengan A dikali B kurung tutup ditambah A kali C kurung tutup. Jadi kalau dicontohkan adalah ketika 2 kali kurung tutup 3 ditambah 4 sama dengan kurung tutup 2 dikali 3 ditambah 2 kali 4 sama dengan 14. Ini adalah sifat-sifat dari bilangan bulat, ada komutatif, asosiatif, dan sifat distributif ya. Masih banyak lagi sebenarnya masalah sifatnya. Hanya 3 sajalah yang saya share. Terus ada pangkat dan akar pangkat bilangan bulat, yaitu ada kuadrat dan pangkat 3 bilangan bulat ya. Ada kuadrat bilangan bulat pangkat 2 ya. Jadi diperoleh dengan mengkalikan bilangan itu dengan bilangan itu sendiri atau mengkalikan bilangan tersebut secara berulang sebanyak 2 kali. Kalau ditilik dari rumusnya adalah A kuadrat sama dengan A dikali A. Maka bentuk contohnya adalah 4 kuadrat, mau 4 kuadrat atau 10 kuadrat atau berapa ini nantinya ya bentuk contohnya. Kita kembali lagi ke 4 kuadrat sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16 kuadrat. Dan untuk masalah minnya juga hampir persis sama seperti itu. Selain bilangan kuadrat bulat pangkat 2, adanya juga pangkat 3 bilangan bulat. Jadi diperoleh dengan mengkalikan bilangan tersebut secara berulang sebanyak 3 kali. Jadi caranya hampir sama seperti kuadrat bilangan bulat pangkat 2 ya, cuma ini ditambah kuadratnya itu angka 3 di atasnya. Jadi A 3 kuadrat sama dengan A kali A kali A kali A kali A kali A kali A ya. Contohnya seperti 6 3 kuadrat ya sama dengan 6 kali 6 kali 6 sama dengan 216. Seperti itu ya. Semoga cukup paham ya. Terus akar kuadrat dan akar pangkat 3 ya. Akar kuadrat merupakan kebalikan dari kuadrat pangkat 2. Jadi lambangnya seperti ini, akar pangkat 2 ya. Contohnya 49 sama dengan 7 karena 7 dikuadratkan sama dengan 49 dan min 7 dikuadratkan sama dengan 49. Nah, ini akar pangkat kuadrat ya. Ini juga masalah akar kuadrat ini bisa dibolak-balik dalam hal segi pensoalannya ya. Bagaimana sih cara menyikapi pembelajaran juga? Ini banyak hal sebenarnya dalam hal akar kuadrat dan akar pangkat 3 juga. Untuk masalah akar pangkat 3 yang di sini juga bentuknya hampir sama seperti akar kuadrat yang di atas, merupakan kebalikan dari pangkat 3, lambangnya 3
ya, di atasnya ada 3, yang ini disebutnya akar pangkat 3. Hampir persis sama bentuk contoh penyelesaiannya atau contoh soalnya. Terus ada bilangan pecahan. Jadi bilangan pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Jadi A dibagi B, 3, A adalah pembilang dan B adalah penyebut, ya. Jadi A ini adalah pembilang, B adalah penyebut. Contohnya dalam pecahan biasa, pembilang lebih kecil dari penyebut, ya. Ini pembilang lebih kecil dari penyebut. A per B, pembilang lebih kecil dari penyebut. Contohnya 3, 5, ya, 7, 6, 9, 11, ya. Jadi pembilang itu lebih kecil dari penyebut. Penyebutnya ini teh gede-gede semuanya, yang di bawah ini disebutnya penyebut. Terus bagian B, pecahan campuran. Jadi pembilang lebih besar dari penyebut, ya. A per B, A lebih besar daripada B. Contohnya 7 per 5 sama dengan 1, 2 per 5. 9 per 8 sama dengan 1, 1 per 8, bla 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 dan seterusnya, ya. Terus pecahan campuran, jadi bilangan lebih besar dari penyebut, ya. Jadi pembilangnya lebih besar daripada penyebut. 7 per 5 sama dengan 1, 2 per 5, bla 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 dan seterusnya. Terus ini hampir sama ya, saya salah ini, ini A, B, ini C nya, ini B nya sama ya, maaf. Pecahan desimal, pecahan yang dalam menulisannya menggunakan tanda koma. Contohnya 0,5, 1,75, 2,5, 2,75 itu pakai koma semuanya ya. 0,75. Bentuk desimal dapat diubah ke pecahan biasa atau campuran dengan menggeser tanda koma ke arah kanan dengan memperhatikan per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya. Contoh bentuk pecahan dari 0,5 adalah tanda koma digeser ke kanan 1 kali sehingga 0,5 menjadi 5, ya. Pergeseran sebanyak 1 kali, maka dinilai hasil pergeseran dikalikan dengan per 10 menjadi 5 kali 1 per 10 sama dengan 5 per 10 sama dengan 1 per 2, yaitu bentuk pecahannya dari 1,75. Seperti itu. Ini lanjutan yang tadi ya, yang nomor C. Tanda koma digeser ke kanan 2 kali sehingga 1,75 menjadi 175. Pergeseran sebanyak 2 kali, maka nilai hasil pergeseran dikalikan dengan perseratusan menjadi 175 dikali 1 per 100 sama dengan 175 per 100 sama dengan 175 per 100 sama dengan 1/3 per 4. Sangat mudah sekali untuk masalah pecahan seperti ini. Terus yang bagian D, pecahan persen. Pecahan yang menggunakan lambang seperti ini adalah persen, dan kalian tahu sendiri seperti apa lambang persen, yang berarti per 100 ya. Ketika A persen berarti A per 100 ya. Mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Ketika 25% itu artinya 25 per 100 sama dengan 25, 25 per 125 sama dengan 1 per 4. Ini contoh penyelesaian secara algoritma sistematis ya. Mengubah bentuk persen menjadi pecahan desimal. Contohnya 35% sama dengan 35 per 100 sama dengan 0,35 ya. Mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk persen ya. 3 per 4 sama dengan 3 per 4 kali 100% sama dengan 300 per 4% sama dengan 75. Bla 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 dan seterusnya. Ini sangat mudah sekali. Terus bagian E adalah pecahan per mil. Jadi pecahan yang menggunakan lambang 1 per ya 1000 ini tuh ya. Yang berarti per 1000 ya. A 0 per 1000 atau A per mil sama dengan A per 1000. Contohnya 20
per mil sama dengan 20 per 1000 sama dengan 2 per 100 sama dengan 2%. Seperti itu, sangat mudah ya. Semoga ini bisa membantu pembelajaran walaupun secara daring juga, karena posisinya masih kemarin PSBB dan belum jelas untuk luringnya kembali. Jadi semoga teori ini membantu kalian dalam hal pembelajaran. Terus ada lagi perkalian pada pecahan ya. Jadi untuk perkalian pada pecahan biasa dilakukan mengkalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut ya. Saya ulangi, untuk perkalian pada pecahan biasanya dilakukan dengan mengkalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut ya. Contohnya A per B dikali C per D sama dengan A dikali C, B dikali D. Kenapa bisa seperti ini? Kan ini sesuai yang di sini dilakukan dengan mengkalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Yang mana pembilang? Yang ini dengan yang ini dengan yang ini. Contohnya 2 per 4 dikali 3 per 7 sama dengan 2 dikali 3 per 2 kali 7. Jadi isinya adalah 6 per 28 ya. Terus ada lagi, apabila bilangan pecahan dikalikan dengan bilangan bulat, maka pembilang pecahan dikalikan dengan bilangan bulat tersebut. Contohnya 4 kali 2 per 5 sama dengan 4 dikali 2 sama 4 kali 2 per 5 sama dengan 8 per 5 sama dengan 3 per 5 seperti itu ya. Terus ada lagi perkalian pada pecahan campuran ya. Pecahan campuran harus diubah dulu ke dalam pecahan biasa baru dilakukan pengkalian ya. Saya ulangi, untuk perkalian pada pecahan campuran harus diubah dulu ke dalam pecahan biasa baru dilakukan pengkalian ya. Seperti yang terlihat di contoh ini ya, moga kelihatan kursor saya. 2 ya, 2 per 3 dikali 3 per 5 sama dengan ini 3 kali 2 ditambah 2 ya. 3 kali 2 ditambah di mana eta Pak? Ieu pan geus dijelaskeun, pecahan campuran harus diubah dulu ke dalam pecahan biasa baru dilakukan pengkalian. Ini yang dimaksud perkalian pada pecahan campuran. Jadi ya tadi ubah tidak rieu. Nah, terus anu ieu kok bahasa Sunda sih? Kembali lagi ke bahasa Indonesia, oke. Terus yang ini ya, 5 kali 3 ditambah 3 kan yang dari sini nih. Nah, per 5 sama dengan 8 per 3 dikali 18 per 5 sama dengan 8 kali 18 per 3 kali 5 sama dengan 144 per 15 sama dengan 99 per 15. Jadi perkalian pada pecahan desimal. Perkalian dilakukan dengan cara bersusun pendek, awalnya tanda koma diabaikan tapi pada hasil perkaliannya diberi tanda koma sesuai dengan jumlah tanda koma. Contohnya 3,5 kali 6,7 sama dengan jumlah tanda komanya 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. 3567 dikalikan per, jadi isinya 245 isinya 245 yang itu. Terus yang ininya 210 per ditambahkan jadi isinya adalah 2345 karena jumlah tanda komanya ada 2 maka hasilnya 3,5 kali 6,7 maka 23,45 seperti itu ya. Untuk masalah kesininya hampir percis sama ya. Untuk masalah kesininya hampir percis sama ya.
Kita lanjutkan ya. Pembagian pada pecahan biasa. Apabila pecahan biasa dibagi dengan pecahan biasa, maka hasilnya adalah perkalian pecahan biasa dibagi dengan kebalikan dari pecahan pembagi. Ngerti tuh maksudnya? Bahasa Sunda lagi. Ngerti nggak maksudnya? Ya. A per B bagi C per D. Jadi maksudnya A per B kali D per C. Contohnya ya seperti ini ya. 4 per 5 dibagi 3 per 4 sama dengan 4 per 5 kali 4 per 3. Maka 4 kali 4 per 5 kali 3 sama dengan 16 per 15. Sebenarnya semuanya cukup mudah ya. Sebenarnya kalau kalian simak teliti, ini mudah banget masalah bilangan bulat ya. Terus nah, untuk nanti kedepannya ini di slide ke-31 yaitu bilangan bulat jauh lebih dalam dengan memahami adanya teorema Euclidean ya. Euclidean ya. Ini ada teorema Euclidean ya. Ini nanti di pertemuan selanjutnya kalau saya niat bahas, sebab di matematika diskrit ini banyak pembahasan-pembahasan yang banyak pokoknya, tapi tidak sampai selalu saya share, karena kalau kalian lihat untuk pembahasan bilangan bulatnya saja ini slide-nya sudah hampir mendekati angka 100 slide ya. Kalau semuanya rumusan ini saya share langsung, terus saya keluarkan nanti di UAS atau di UTS, kuat tidaknya sih saya tidak tahu ya. Tapi ya segini juga untuk mewakili bilangan bulat. Semoga kalian cukup semangat, cukup fit ya memahaminya. Dan yang namanya dunia matematika itu pasti mungkin ada sedikit BT-nya bagi kalian. Tapi kalau ada yang bertanya lagi, kenapa di informatika harus belajar matematika, kalkulus, seperti turunan-turunannya yang lain, aljabar, logika matematika, ya itu kan di informatika adalah fondasi dari logik ya, fondasi dari logika ya, logika dasar sebagai fondasi kalian ya. Kalau logika kalian tidak diseimbangkan ya antara otak kanan dan otak kirinya, biasanya dalam hal segi memahami sebuah bahasa pemrograman itu agak sedikit ngeload ya, atau ngeloading biasanya ya. Tapi kalau logika kalian sudah jalan dalam hal memahami bahasa pemrograman manapun ya, baik secara pemrograman analis atau pemrograman secara bahasa pemrograman natural, bahasa pemrograman seperti multimedia, ya kalian cepat banget gitu untuk meresap ilmunya. Oke, terima kasih dalam pertemuan kali ini. Kalau ada yang kurang paham, kalian boleh berkomentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.